Shalom, Bapak Ibu, Jemaat Gereja Rehoboth dimanapun berada. Ketika kita saat ini berada dalam ibadah online, kita akan sama-sama beribadah. Ketika Bapak Ibu sekalian pun ada di rumah, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita satukan di dalam doa, untuk kita supaya bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita menundukkan kepala kita akan berdoa. Mengucap syukur untuk pagi hari ini, di hari Minggu ini kami dapat datang menghampiri hadirat Tuhan, masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu melalui darah Anak Domba Yesus Kristus. Kami dilayakkan untuk kami dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan untuk kami semua yang ada dimanapun juga berada di rumah kami masing-masing. Sekalipun Tuhan, Engkau akan melawat kami semua. Engkau akan mempersatukan hati kami untuk kami dapat memberi yang terbaik melalui pujian, penyembahan yang akan kami naikkan. Mengurapi hamba-hambamu yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Para pemusik, worship leaders, singer, untuk audio Tuhan, untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini dikuduskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Bila ada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, kami sehati sepakat mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Melalui darah Tuhan Yesus Kau hancurkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Kami alaskan segala doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Kita semua orang percaya katakan amin. Ya, sekali lagi shalom. Shalom. Bapak Ibu dimanapun saudara berada pada saat hari ini, kita percaya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan kita percaya berjalan bersama Tuhan kita tidak akan goyah, kita tidak akan gentar. Sebab tangan Tuhan menopang hidup kita. Sebab Tuhan beserta dengan hidup kita. Amin. Benteng hidup kita. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Ku
setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatan, kekuatanku, penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yes, kami percaya Tuhan berjalan bersamamu, kami tidak akan gentar. Ada tangan Tuhan yang menopang hidup kami. Kaulah kekuatan hidup kami Tuhan, benteng hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, haleluya. Kami tak akan pernah takut, sebab kau beserta dengan kami Yesus. Penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, tak ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari sama-sama, kau kekuatan, penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau jaminan hidup kami Tuhan, kau benteng hidup kami Tuhan. Berjalan bersamamu Tuhan, ku akan tegak. Haleluya. Yesus, kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yesus. Tiba saatnya kita sebentar akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Kita mau tetap setia sampai akhir hidup kita. Amin. Bapa, Engkau
Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu. Kami bersyukur untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau mulai ibadah kami walaupun hari ini karena situasi dan kondisi kami hanya dapat beribadah secara online. Tapi kami tahu kuasa-Mu tetap tidak pernah berubah. Dan kami percaya firman Tuhan disampaikan dimanapun, ketika Engkau hadir dengan kuasa-Mu itu akan memberkati kami semua. Tentu kami mau menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati dari awal hingga akhir. Berkati semua dalam kasih anugerah-Mu, terutama hamba-Mu yang sebentar juga akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu penuh dengan kekurangan, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan menyempurnakan semuanya sehingga firman Tuhan boleh jadi berkat dan nama Tuhan ditinggikan. Kami serahkan sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat benih kasih yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sekali lagi kita bersyukur untuk setiap pagi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Untuk hari ini juga untuk kesempatan ibadah. Walaupun sekali lagi hanya karena situasi dan kondisi kita beribadah online, tapi kita percaya kuasa Tuhan tetap sama. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul pasti. Satu judul pasti. Pasti ini adalah satu kata yang disukai semua orang. Saya katakan satu kata yang sakti ya, yang mungkin membuat orang bisa tenang, membuat orang bisa pengharapan ketika mendengar kata pasti. Contoh yang sederhana, ketika seseorang satu kali waktu mungkin sedang mengalami sakit yang cukup parah. Dia datang, dia ketemu dengan satu dokter dan dokternya itu cukup ahli. Kemudian dia katakan, Anda pasti sembuh. Tentu si pasien tadi akan merasakan hal yang tenang. Dia akan memiliki pengharapan. Atau mungkin satu kali waktu ada seseorang yang sedang membutuhkan satu kebutuhan finansial dalam hidupnya. Dia cari temannya yang mungkin bisa menolong dia. Ketika dia sampaikan itu, teman itu katakan, aku pasti akan menolong kamu. Saya percaya orang tadi akan merasa tenang, akan merasakan pengharapan dengan apa yang dia perlukan. Jadi pasti ini adalah sesuatu yang indah. Kata yang indah, kata yang sakti, saya katakan yang bisa membuat orang menjadi tenang dan memiliki pengharapan. Berbeda dengan ketika kata sebaliknya, kata yang tidak pasti, keraguan-raguan, itu tentu sangat meresahkan, tentu sangat merugikan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini semua orang, semua dunia sedang mengalami keresahan ya, karena ada COVID-19. Yang menjadi penyebab sebenarnya satu hal adalah ketidakpastian. Ya, kapan COVID ini akan berakhir, itu yang menjadi masalah. Ya, ketika kita tahu bahwa kalau COVID ini akan berakhir 1 bulan kemudian, 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan akan berakhir, tentu itu gak jadi masalah. Itu akan menjadi tetap menjadi pengharapan. Tetapi yang menjadi masalah, kita gak pernah tahu kapan COVID ini akan berakhir. Kita sudah tunggu ya, dari tahun lalu, tunggu sudah berulang tahun, 1 tahun lewat sampai hari ini kok masih belum. Malahan hari-hari ini mungkin ada varian yang lain katanya yang datang kembali. Dan sekali lagi itu tentu akan meresahkan. Ketidakpastian ini yang menjadi keresahan bagi banyak orang. Bagi banyak dunia usaha juga mengalami keresahan. Akhir tahun dan awal tahun Januari ini saya mendengar kabar banyak sekali hotel-hotel di kota-kota besar termasuk di Bandung, di Jakarta dan di Bali yang akan dijual oleh pemiliknya. Kenapa mereka menjual? Karena mereka mengalami yang namanya ketidakpastian. Mereka entah menunggu sampai kapan, mereka tunggu, ternyata belum berakhir. Sehingga mereka daripada mungkin mengalami kerugian yang lebih parah, lebih baik mereka jual hotelnya. Walaupun mungkin dengan harga yang di bawah standar. Tapi ini adalah akibat dari ketidakpastian. Banyak juga pengusaha-pengusaha travel yang mengalami gulung tikar. Dia punya armada banyak, dia juga menunggu, tidak ada kepastian. Akhirnya dia jual sebagian dari armadanya, dia usahanya harus tutup. Demikian pun dengan hotel, dengan restoran. Kalau kita lihat ya beberapa bulan yang lalu, kita bersyukur karena ada
kebaikan, ada sesuatu yang lebih baik. Usaha udah mulai maju, rumah makan, restoran udah mulai maju. Tiba-tiba kembali kita dihadapkan dengan ketidakpastian ini, ya. Mulai kemarin dan selanjutnya harus ada penutupan mungkin, pembatasan dan sebagainya. Jadi saya katakan ketidakpastian itu adalah sesuatu yang meresahkan dan merugikan. Saya ingat tahun 2020 bulan April, saya, istri dan kaum wanita, kaum ibu, kaum lansia Gereja Rehoboth Dewi Sartika itu akan mengadakan tur ke Bangkok, ke Thailand. Itu bulan April. Tiba-tiba di bulan Maret kan kita kena peristiwa yang menghebohkan, ya, dimulainya COVID itu. Dan kita tunggu, kita pikir tidak jadi masalah. Mungkin hanya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan juga rasanya akan berakhir gitu. Sehingga kita mau berangkat bulan April, bulan Maret itu kita kumpul semua bersama. Itu diputuskan, kita jadi berangkat enggak bulan April nanti. Kita semua mengambil keputusan, kita pasti akan berangkat. Karena kita pikir seperti itu, ternyata bulan April bukan tambah baik. Betul, situasi tambah mencekam pada waktu itu, tambah luas, tambah luar biasa. Kita tunggu sampai kapan? Ya mungkin tengahan tahun akan mereda. Tidak juga terjadi akhir tahun, sampai akhirnya tahun 2021 bulan April kemarin diputuskan kita kembali kumpul. Kita jadi berangkat enggak? Kita memutuskan tidak jadi berangkat karena kita enggak pasti entah kapan gitu kan. Kalaupun itu mungkin dikasih izin, kita juga merasa takut. Akhirnya dibatalkan dan kita mengalami kerugian yang cukup besar. Uang semua sudah masuk, itu semua menjadi hangus karena itu bukan kesalahan mereka, tapi kita yang membatalkan. Sekali lagi keresahan itu sangat-sangat, sekali lagi ketidakpastian itu sangat merugikan, sangat meresahkan. Hal yang sederhana saya ingat, ibu bapak sekalian, dulu ketika saya ngisi bensin itu saya nggak pernah milih-milih pom bensin, ya mana aja pom bensin yang ada saya masuki. Ternyata saya baru tahu kemudian ada pom bensin yang diberi garis lain kuning oleh kepolisian. Kenapa? Ternyata pom bensin itu bermasalah. Dia menjual takarannya yang tidak pas. Jadi kalau kita beli 20 liter mungkin hanya dapat 15 liter, ya. Saya nggak tahu. Tapi setelah itu tahu. Akhirnya kemudian Pertamina kan mengeluarkan produk. Di setiap pom bensin ditulis pasti pas. Itu supaya apa? Supaya memberi ketenangan kepada setiap pembeli. Jadi saya hari-hari ini kalau membeli bensin selalu cari pom bensin yang pasti pas, ya, karena di dalam kepastian ada ketenangan, di dalam ketidakpastian tidak ada ketenangan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dunia itu penuh ketidakpastian. Tetapi kita bersyukur di dalam Tuhan Yesus selalu ada kepastian. Tidak pernah ada ragu-ragu, tidak pernah ada mudah-mudahan. Kita mengucap syukur hanya di dalam Tuhan Yesus segala sesuatu menjadi pasti. Pagi hari ini saya ingin membagikan ada 3 hal kepastian yang sangat diperlukan oleh hidup kita sebagai manusia. Yang pertama adalah kepastian akan keselamatan. Kepastian akan keselamatan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, semua manusia menyadari hidup itu hanya sementara. Kepastian itu pasti. Satu kali waktu kita akan mengalami yang namanya kepastian. Tapi yang menjadi masalah, menjadi pertanyaan adalah kemana setelah kita tinggalkan dunia ini. Ya, kita punya rumah masa depan atau enggak? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita mendapat kepastian setelah meninggal kita punya rumah masa depan, tentu kita akan tenang. Tenang dalam kita hidup, dalam kita mencari uang, dalam kita menikmati berkat Tuhan. Tapi kalau itu belum ada jawaban, tentu itu memberikan keresahan. Keselamatan itu satu hal yang penting yang semua orang tahu. Kan itu ada jawaban untuk hidup kita yang akan datang, untuk rumah masa depan. Kita bersyukur sekali dalam firman Tuhan senantiasa. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada kepastian. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bila kita lihat Alkitab firman Tuhan di dalam Yohanes 14, di situ adalah ada jawaban dari Tuhan Yesus tentang kegelisahan manusia. Kegelisahan orang-orang pada waktu itu termasuk murid-murid Tuhan Yesus yang hari-harinya ada beserta dengan Tuhan Yesus. Mereka mengalami kegelisahan untuk hidup yang akan datang, untuk rumah masa depan mereka.
di dalam kekekalan. Di dalam Yohanes 14, Yesus memulai dengan perkataan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jelas sekali. Tapi tetap ya, seorang murid Tuhan Yesus yang namanya Thomas masih ragu, masih belum yakin akan apa yang Tuhan katakan. Sehingga di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 Tuhan Yesus katakan demikian. Kata Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu jawaban yang begitu tegas, begitu nyata. Ya, di sini dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus katakan tidak ada jalan lain. Jalan ke Roma banyak, jalan ke Jakarta banyak, tapi jalan ke surga, Tuhan Yesus katakan hanya melalui aku. Jelas sekali, jawabannya begitu tegas. Tuhan menyediakan rumah masa depan bagi kita. Ya, dan di ayat ini dengan jelas mengatakan, akulah jalannya. Jadi kalau kita mengikuti Yesus sebagai jalan untuk menikmati hidup yang kekal, pasti kita akan selamat. Kita tiba akan di rumah Bapa, tidak mudah-mudahan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada pemimpin agama apapun di dalam dunia ini yang berani mengatakan seperti apa yang Yesus katakan. Mereka hanya menunjuk jalannya. Kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Mudah-mudahan kamu selamat. Masih mudah-mudahan. Dia sendiri masih belum yakin akan keselamatan tentang dirinya. Tetapi dengan jelas tadi dikatakan Tuhan Yesus, akulah jalannya. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 3 juga ada keraguan dari seorang pemimpin Yahudi, seorang Farisi, seorang pemimpin yang menjadi guru pengajar yang namanya Nikodemus. Bayangkan, dia bukan orang biasa, dia bukan rakyat biasa, tetapi seorang pemimpin yang mengajar, tetapi dia juga masih merasa resah tentang kepastian akan kekekalan. Dia datang kepada Yesus pada waktu malam, dia bertanya hal yang demikian, dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, dan akhirnya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 13 disampaikan dengan demikian, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jawabannya kembali jelas sekali. Dia katakan kepada Nikodemus, aku ini dari surga, datang ke dalam dunia. Jadi dengan kata lain, dia adalah pemilik surga. Jadi kalau dia ikut Tuhan Yesus, pasti dia akan salah jalan, nggak akan kesasar. Karena dia katakan, aku yang datang, ayat 5 mengatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dia datang dalam dunia, dalam tugas untuk menyelamatkan dunia itu, dia akan kembali ke surga. Jadi barang siapa ikut dengan Dia, pasti tidak akan kesasar, karena Dia pemilik surga. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya teringat ya, beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, saya, istri dan teman-teman mengadakan tour ya, perjalanan tour ke China. Ketika kita sampai di sana, kita ketemu dengan seorang tour leader. Tour leadernya itu bukan orang asli dari China, tapi orang Indonesia yang sudah lama pulang ke sana dan dia tinggal di sana. Dia kerja di sana di dalam satu travel dan dia menjadi tour leader kita. Ya, dia mengajak ke sana kemari ke tempat-tempat rekreasi sampai akhirnya di malam terakhir dia katakan kepada kita semua, besok jam 10 siang kita siap-siap. Dari hotel kita mau ke bandara, pesawatnya jam 12. Kita semua katakan, Pak, nggak salah. Biasanya kita kan kalau kita mau naik pesawat itu ke bandara itu cukup spare waktu yang cukup banyak. Ini hanya 2 jam. Oh enggak, ya dia bilang nggak usah khawatir. Ya kita kan menurut aja. Dan ternyata pas hari H besoknya kita akan pergi ke bandara jam 10, kita berangkat dari hotel. Kita pikir mungkin
dari hotel ke bandara itu dekat. Jadi dia bisa melakukan demikian. Oh ternyata ketika kita dalam perjalanan terjadi kemacetan yang luar biasa. Memang waktu itu adalah hari libur lebaran. Di China nggak ada lebaran, tapi mungkin banyak turis-turis dari Indonesia dan sekitarnya banyak ke sana. Sehingga lalu lintas begitu macet. Dan dia tidak menguasai Medan. Kenapa tidak menguasai Medan? Karena dia bukan orang China asli. Dia bukan dari orang dari situ asli. Orang Indonesia yang kembali ke sana dan mungkin tinggalnya juga di kota yang kecil. Dia tidak tahu Medan. Akhirnya kendaraan itu sampai di bandara jam 12 kurang seperempat. Sampai di sana kita semua lari terbirit-birit. Kita ingin cepat supaya bisa dapat tiket naik pesawat. Apa jadi? Sampai di sana ternyata sudah terlambat pesawatnya. Penumpang yang lain sudah naik, pintu sudah tertutup. Wah, saudara, kita tentu sedih, kecewa, segala macam. Bayangan kita berarti nggak bisa pulang karena waktu itu sibuk. Kita bisa berpikir masih untung gitu ya. Kalau kita terlambat naik pesawat itu tuh masih untung. Coba kita sampai ke pintu surga, pintu surganya tertutup bagi kita. Makanya sekali lagi penting sekali kita meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang dari surga. Kalau kita ikut dia yang punya surga, pasti tidak akan pernah kesasar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pastikan pagi hari ini kita semua sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan. Agar kita yakin satu kali waktu ketika kita tinggalkan dunia ini, kita punya rumah masa depan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Amin. Tentu tugas kita adalah menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Agar mereka pun menerima keselamatan itu, kepastian itu. Mereka pun boleh merasakan ketenangan, pengharapan di dalam hidupnya. Sekali lagi pengharapan, kepastian itu penting. Karena itu akan memberikan ketenangan dan memberikan pengharapan. Itu yang pertama, ya. Kepastian akan keselamatan. Yang kedua, itu Tuhan Yesus itu memberikan kepastian akan penyertaannya. Di dalam Yohanes pasal 3, maaf ya, tadi kan Yohanes 3 ayat 13 dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang terkenal itu, di sana dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini adalah ayat-ayat yang biasa yang sudah kita dengar, tapi sekali lagi itu akan meneguhkan kita. Yang kedua, saudara, kepastian akan penyertaannya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita semua menyadari hidup itu bukan satu yang mudah. Hidup itu pergumulan, hidup itu penuh dengan tantangan dan sebagainya. Apalagi kalau kita hari-hari ini kita sedang hadapi disertai dengan COVID-19 yang tidak berakhir, belum berakhir, terus bertambah, terus berganti dan sebagainya. Kita semua menyadari bahwa hidup itu penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, ya. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami segala hal yang tidak enak di dalam hidup kita, apa yang menjadi kerinduan kita? Tentu kita pikir, wah, alangkah indah, alangkah nikmatnya, alangkah tenangnya kalau kita punya orang, punya teman yang membantu kita, mendampingi kita di tengah kesusahan kita, membackup kita. Orang itu dapat menyertai ke dalam kehidupan kita. Tentu itu akan menjadikan satu ketenangan dalam hidup kita. Pasti itu yang kita pikirkan. Dan sekali kita bersyukur bahwa janji penyertaannya ada di dalam setiap aspek hidup kita. Tuhan berjanji, Tuhan kita, dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas hidup kita. Bukan hanya di dalam surga nanti, tetapi di dalam dunia. Dia tahu siapa kita, karena dia yang menciptakan. Kita ini hanya debu yang tidak ada apa-apanya. Walaupun seringkali, walaupun debu banyak orang yang menyombongkan dirinya. Tapi Tuhan tahu siapa kita. Karena itu sebelum dia naik ke surga, setelah dia disalibkan, dia bangkit dalam dunia ini naik ke surga. Saudara sekalian, di dalam Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20b. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan,
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Satu janji yang indah, yang sekali lagi hanya diberikan oleh Tuhan. Tidak ada yang lain yang dapat mengatakan demikian. Ya, di akhir ketika dia tinggalkan dunia ini, dia naik ke surga, dia katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia janji akan menyertai kita di setiap musim hidup kita. Apapun yang sedang kita alami, sedang kita hadapi, dia tahu siapa kita, kelemahan kita. Lalu dia berjanji untuk menyertai setiap orang percaya yang mau hidup di dalam dia. Dalam Roma 8 ayat 31 di sana dikatakan, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ayat 32 mengatakan, dia Allah yang dalam surga rela memberikan anaknya sendiri bagi kita, apalagi yang lain. Kalau Allah beserta dengan kita, siapakah lawan kita? Itu adalah satu ayat yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan itu selalu diingatkan ketika anak masih kecil. Bapak Ibu sekalian mungkin masih ingat. Ketika di sekolah minggu dulu ada lagu yang mengatakan, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Yesus di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, semua mengatakan demikian. Itu keyakinan kita. Ketika ada penyertaan Yesus dalam segenap aspek hidup kita, di dalam setiap musim hidup kita, kita percaya selalu ada kekuatan, selalu ada kebaikan, selalu ada kemenangan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, pertolongannya seringkali merupakan satu mujizat dalam hidup kita. Pertolongannya seringkali sesuatu yang mungkin tidak terduga, datang tidak terduga. Pertolongannya seringkali menjadikan sesuatu yang tidak masuk akal. Itulah Tuhan kita. Ketika dia menyertai hidup kita, dia dapat melakukan segala sesuatu yang sekali lagi kadang-kadang tidak masuk akal. Begitu banyak saya mendengar kesaksian dari anak-anak Tuhan. Ketika dia mengalami satu pergumulan dalam hidupnya, Tuhan datang dalam hidupnya dengan kuasa Roh Kudus, memberi kekuatan menjadi keluar, menjadi jalan kemenangan. Ada satu kesaksian yang indah yang saya dengar dari jemaat gereja Rehoboth yang ada di Semarang. Dikatakan dalam jemaat itu ada seorang bapak yang cukup tua. Satu kali dia bersaksi, dia itu sedang mengalami masalah dengan finansial. Dia butuh sekali uang yang jumlahnya 2 juta. Dia sudah berdoa kepada Tuhan, dia yakin akan pertolongan Tuhan. Dia terus jalani, dia sangat membutuhkan uang yang nilainya 2 juta. Yang bagi dia cukup besar, tapi dia percaya Tuhannya lebih besar. Dia terus bergumul di dalam doa. Satu kali waktu siang, dia katakan, dia saksikan, dia sedang makan di warung Tegal, di sebuah warung Tegal. Dia makan di situ, ketika dia sedang makan di warung Tegal, di luar tiba-tiba terjadi keriuhan. Ada orang rame-rame. Ternyata ada seorang bapak pemilik sebuah seekor burung, ya burung kicau, entah burung wanbi atau apa, burung yang bagus, burung aduan yang harganya terbang ternyata. Jadi dia minta tolong, tolong. Yang bisa nangkap dikasih notiau, katanya notiau itu 2 juta. Dia keluar, saudara, dia lihat, dia pikir nggak bisa lah ya burung terbang, ya. Akhirnya dia kembali duduk di warung Tegal itu. Apa jadi? Tiba-tiba burung itu masuk, saudara, masuk ke warung Tegal tadi. Bukan ikut makan, tiba-tiba datang dekat meja bapak tadi. Bapak tadi cukup kaget, ibu bapak sekalian, dengan cepat, dengan sigap dia tangkap. Dan memang burungnya namanya juga burung mahal, ya, burung yang jinak, burung yang bagus. Tapi memang karena burung terbang agak sulit juga. Tapi ketika ditangkap dia dapat. Kemudian orang yang dari luar itu, bapak tadi mengatakan ini notiau dia berikan. Sesuai dengan janjinya, 2 juta, saudara. Dia diberikan hadiah karena burung itu dapat tertangkap. Bayangkan, sebenarnya ini mah bohong ya cerita. Ini kesaksian benar, tidak masuk akal. Tapi Tuhan bisa melakukan semua karena dia adalah Allah yang sangat luar biasa. Ketika dia ada di dalam pihak kita, menyertai hidup kita, apapun yang kita alami, pasti ada pertolongan Tuhan. Penyertaannya begitu luar biasa. Satu kali waktu saya ketemu dengan seorang ibu. Orang ibu yang sedang bersedih hati, saudara sekalian. Kenapa? Karena anaknya dalam keadaan sakit. Sakitnya lumayan, komplikasi, banyak sakit. Dia begitu putus asa melihat anaknya.
Yang walaupun sakit dia harus kerja. Kalau nggak kerja gimana? Tidak ada uang untuk biaya hidup. Ya, dia paksakan kerja. Ya tentu dalam keadaan sakit kerja, sakitnya bukan tambah baik, tentu tambah menurun. Ya, nah, ketika saya ketemu dengan ibu tadi, dia sedang mengatakan demikian, saya katakan, ibu nggak usah takut. Saya tahu ibu tadi, saya kenal. Ibu kan sejak dulu sering kali mengalami bagaimana mujizat Tuhan. Pertolongan Tuhan kan nyata. Tuhan sudah tolong ibu dalam A, B, C, D, saya ceritakan. Dia katakan, iya saya percaya akan pertolongan Tuhan. Itu saya katakan, terus berdoa. Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk anak ibu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang temannya, ya dia punya grup WA dari sekolah dulu entah di SMA atau di universitas saya nggak tahu. Ya, dia punya grup WA, tapi dia nggak aktif karena dia merasa mungkin minder juga dia merasa dia punya grup itu. Tiba-tiba kedatangan seorang temannya ke tempat kerjanya, dia katakan, hai kamu apa kabar? Dia katakan, aduh dia lagi dalam keadaan sakit. Ya kenapa kamu kerja? Dia katakan, ya terpaksa. Ya karena kalau nggak kerja dan keadaan hal demikian. Dengan cepat temannya tadi menyebarkan berita itu kepada teman-temannya. Malam itu juga teman-temannya beberapa orang datang ke rumah. Dia katakan, dia tanya, kamu sakit apa yang sedang dihadapi? Dia ceritakan pergumulannya, sakitnya yang cukup parah dan ketidakadaan dana untuk melakukan semua. Tuhan sungguh ajaib. Malam itu seorang dari mereka katakan, aku akan menanggung semua apa yang kau perlukan. Kamu harus sembuh. Ya, aku sudah berjanji sama Tuhan, kalau ketemu dengan orang yang demikian, aku akan biaya sampai sembuh, sampai tuntas. Saudara bayangkan, dia cukup nggak percaya, tapi dia katakan, kamu harus sehat, kamu harus berobat, kamu harus ke laboratorium, sok periksa semua, aku akan tanggung. Dia kasih nama seseorang, dia akan memberikan uang. Ternyata benar, dia memberikan dana. Anak tadi berobat, ya dia ke laboratorium dengan biaya yang cukup mahal, puluhan juta, karena sakitnya memang cukup parah gitu. Diperiksa demikian, ketemu orang tadi katakan, masih belum sehat, harus sehat. Sampai kapanpun, sampai berapapun aku akan ganti biaya yang harus diperlukan. Bayangkan saudara, bukan teman, bukan saudara, bukan siapa, bukan kakak, bukan adik. Kakak adik pun belum tentu dia punya uang, punya hati sedemikian. Tapi Tuhan bisa melakukan segala perkara yang ajaib. Sampai hari ini dia tetap terus diperiksa. Pokoknya sampai dia benar-benar tuntas sembuh. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang sungguh luar biasa, dahsyat dalam hidup kita. Apalagi hari-hari ini kita sedang mengalami kesesakan juga ya, karena COVID yang sedang juga mengganas. Kita melihat di banyak kota hal-hal yang ini terjadi. Tentu sebagai anak Tuhan kita nggak usah takut, karena ada janji penyertaan Tuhan. Dia akan menyertai dalam setiap musim hidup kita. Karena itu kita mau percaya, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita nggak usah takut, kita percaya. Dan bagian kita tentu adalah 5M tadi. Kita harus menjaga diri kita, itu bagian kita. Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menghindari bepergian yang lama. Tidak selalu kita berjaga-jaga diri. Kita harus memakan makanan yang sehat, cukup istirahat dan sebagainya, itu bagian kita. Tapi bagian Tuhan adalah perlindungan yang nyata. Kita tidak usah takut dalam hidup kita. Pastikan hari ini Roh Kudus ada di dalam hidup kita, menyertai hidup kita, sehingga apapun yang terjadi dengan hidup kita hari-hari ini, kita merasakan kekuatan yang dari Tuhan, berkat Tuhan yang nyata. Kita merasakan kemenangan yang dari Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga adalah kepastian akan kedatangannya yang kedua. Kepastian akan kedatangannya yang kedua. Saudara sekalian, di dalam Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 14 tadi, dalam percakapan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya dan orang lain, dan Yohanes 14:3, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Satu ayat, satu jawaban yang kembali begitu pasti.
Ini jawabannya pasti, bukan mudah-mudahan ya. Nanti kamu ke tempat aku, mudah-mudahan aku kalau nggak lupa aku akan jemput. Oh enggak, ayat ini dengan jelas. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Satu janji yang pasti, satu pengharapan yang pasti di tengah dunia yang nggak pasti. Dia pasti akan datang kembali, saudara sekalian, untuk menjemput kita. Yaitu adalah saat-saat yang dinanti-nantikan oleh kita semua. Mungkin ada orang yang bertanya, benar gitu? Kan itu mah berita lama, berita dulu 2000 tahun sama hari ini juga belum kok. Ya, saudara jangan meremehkan hal yang demikian. Ini adalah janji Tuhan. Jadi Tuhan itu pasti, saya katakan. Di dalam Tuhan itu nggak ada yang mudah-mudahan. Gak ada yang gimana nanti, enggak ada. Selalu ada pasti, apa yang ia janjikan itu pasti dia akan genapi. Ya, jangan pernah kita meremehkan, jangan kita coba-coba untuk itu kan dulu bagaimana, apakah saudara sekalian, di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, 2 Petrus pasal 3 ayat 9, 2 Petrus pasal 3 ayat 9 mengatakan demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jawabannya jelas sekali. Kenapa dia belum datang hari ini? Karena dia begitu bersabar untuk menunggu lebih banyak orang datang kepada Tuhan. Dia nggak pernah lalai. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan demikian. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bagi Tuhan 1000 tahun itu 1 hari bagi Tuhan. Jadi waktu bagi Tuhan beda dengan bagi kita. Kalau hari ini Tuhan belum datang, itu anugerah bagi kita. Tapi jangan kita lalai, jangan kita meremehkan satu kesempatan yang terus Tuhan berikan agar lebih banyak orang yang diselamatkan. Lebih banyak orang yang boleh mendengar Injil dan boleh dalam memiliki hidup yang kekal, saudara sekalian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hari-hari ini kita bisa melihat keadaan dunia yang semakin demikian. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 ya. Saya bacakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ini harus kita lakukan. Ini firman Tuhan mengingatkan. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Orang yang semaunya hidup sendiri, tetapi seperti orang yang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini yang harus kita lakukan hari ini. Kita percaya kepastian kedatangannya itu pasti. Kita tidak pernah tahu itu kapan, tapi itu akan terjadi dalam hidup kita. Karena itu kita semua tidak boleh meremehkan, melalaikan. Santai ajalah nih, segala sesuatu biarkan. Jangan sampai demikian. Firman Tuhan mengingatkan hari-hari ini jahat. Kalau kita tidak hati-hati, iblis dengan segala tipu dayanya akan menghabiskan kita, menjauhkan kita dari Tuhan dengan segala kemegahan dunia ini. Kita harus hati-hati. Hidup arif, jangan seperti orang bebal. Hidup bijaksana. Saudara sekalian, di dalam firman Tuhan ada kisah yang sering kali kita dengar, ya sering kali kita melihat di dalam Matius pasal 25 tentang 5 orang gadis bijaksana, 5 orang yang bodoh. Itu kisah tentang bagaimana 5 orang gadis bijaksana dan yang bodoh ini sedang menanti mempelai laki-laki yang akan datang. Itu berbicara tentang kedatangan Tuhan, dan itu nggak tahu kapan. Sehingga mereka datang mempersiapkan semuanya. Yang 5 adalah gadis yang bodoh. Dia tidak membawa minyak cadangan dalam hidupnya, tapi 5 lagi bijaksana. Dia membawa pelita, dia juga membawa minyak. Firman Tuhan katakan mereka ketiduran, ya karena mungkin kelelahan, nggak tahu nih kapan mereka tiduran. Itu bukan satu masalah. Tapi ketika mempelai itu datang, yang 5 tadi tetap siap.
Pelitanya tetap menyala karena mereka punya minyak cadangan. Sehingga sedangkan yang 5 yang bodoh tadi tidak siap. Pelitanya tidak nyala karena tidak punya minyak cadangan. Akhirnya mereka berusaha mencari dan sudah terlambat. Ketika mereka datang, pintu tempat mempelai itu sudah tertutup. Mempelai itu mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Saudara, itu yang harus ada di dalam hidup kita. Yakin bahwa kedatangan Tuhan itu pasti, entah itu akan kapan. Apa yang menjadi tugas kita? Seperti firman Tuhan katakan tadi, kita harus tetap, ya pastikan kita tetap menjaga iman kita. Iman kita tetap jaga sampai akhir hidup kita. Jangan mau kita dipindahkan, dibodohkan oleh dunia ini. Itu harus ada. Ya, iman kita tetap, iman yang sejati sampai akhir hidup kita. Kita harus jaga kebenaran hidup kita. Kita harus jaga kekudusan hidup kita. Dan tentu pasti Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam hidup kita. Karena itu yang akan memampukan kita untuk kita tetap berjaga-jaga. Sehingga satu kali waktu, ketika tiba saat dan waktunya, kita boleh menerima satu anugerah yang luar biasa. Dia datang untuk menjemput kita, untuk membawa ke tempat di mana dia berada. Satu janji yang luar biasa yang pasti bagi kita semua. Jangan pernah kita mau meremehkan, melalaikan itu dalam hidup kita. Ya, kita terus berjaga-jaga setia terus sampai akhir hidup kita. Kita bersyukur untuk 3 kepastian yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Kepastian untuk keselamatan. Rumah masa depan Tuhan sudah sediakan. Kepastian penyertaannya di dalam dunia yang penuh dengan masalah persoalan. Kepastian akan kedatangannya yang kedua untuk menjemput kita. Satu anugerah yang luar biasa dalam hidup kita. Itu biarlah kita senantiasa mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kepastian yang Tuhan berikan, untuk menjadi jemaat Tuhan yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk ke dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kembali kami sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, yang seringkali meresahkan hidup kami Tuhan, dengan segala masalah persoalannya, kami punya kepastian di dalam Engkau. Kau Tuhan yang sangat luar biasa, Kau ajaib. Kau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan hidup manusia. Keselamatan itu pasti hanya ada di dalam Tuhan. Tentu kami tidak mau menyanyiakan, kami tidak mau meragukan, kami mau pegang itu dalam hidup kami. Memang menerima kepastian keselamatan yang dari Tuhan. Kami mengucap syukur, kami tidak pernah sendiri di dalam setiap musim kehidupan kami. Terutama dalam saat-saat seperti hari-hari ini, hari-hari yang jahat, hari yang penuh dengan tantangan. Kami tidak pernah sendiri. Kau ada dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ada dalam setiap musim kehidupan kami, menyertai, memberi kekuatan, memberi kemenangan, menjaga, melindungi, sehingga kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, janji Tuhan, mujizat Tuhan ada atas hidup kami. Ketika kami mengalami tantangan apapun, setiap masalah aspek hidup kami Tuhan, sakit penyakit kami, ekonomi kami, masalah-masalah dalam keluarga kami percaya Tuhan akan menyertai, memberikan jalan keluar. Dan oleh semua itu nama Tuhan dimuliakan. Dan kami bersyukur untuk janji yang pasti, kedatangan-Mu yang kedua untuk menjemput kami semua. Itu biar Tuhan Kau hadir, memberi kekuatan kepada kami semua untuk kami tetap di dalam Tuhan, di dalam iman yang teguh sampai akhir hidup kami. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu, kami mau hidup di dalam kekudusan, dan biar Roh Kudus senantiasa sekali lagi memenuhi hidup kami, sehingga kami boleh merasakan semua anugerah-Mu indah dalam hidup kami. Berkati jemaat Benih Kasih dengan lebih lagi Tuhan, berkati Ibu Lois sebagai gembala sidang dan seluruh majelisnya dalam hikmat anugerah yang dari Tuhan, seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berkat jemaat yang boleh memuliakan Tuhan. Tuhan berkati gereja Benih Kasih lebih lagi Tuhan, lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan buat kerajaan surga. Kami bersyukur, kami terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebentar kami hendak mengakhiri ibadah kami untuk ke tempat kami masing-masing. Berkati, tibakan kembali kami di tempat kami dengan berkat Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Biar persekutuan Allah Roh Kudus
boleh menyertai kehidupan kita semua mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah yang akan datang. Kayak gereja Rehoboth Berdikasih. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih Anda telah bergabung dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Benikasih. Sesuai dengan arahan dari pemerintah selama masa social distancing, maka semua kegiatan workshop, kelas pengajaran, dan juga ibadah KKP, KKW akan ditiadakan terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dapat memberikan persembahan atau perpuluhan saudara melalui transfer bank pada nomor rekening berikut ini. Sekian ibadah online kita untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.